Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan supaya manusia itu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang hakiki yang utama untuk disyukuri adalah nikmatul iman. Yang itu kemudian dimulai dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat. Datangnya Rasul, diutusnya Rasul itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disyukuri, Allah akan mencabut nikmat itu. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk kota Mekah, dan mereka kemudian tidak mau menyambut nikmat Rasul ini. Mereka malah durhaka, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakitinya. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil, dipindah kepada siapa? Kepada kaum yang mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada orang-orang kota Yathrib, Madinah. Karena mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pindahkan itu, dicabut nikmat yang sesungguhnya diberikan kepada orang Mekah. Kemudian nikmat yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Ibrahim ini, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Nikmat berupa diturunkannya wahyu sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu harus disyukuri juga, diterima, dipelajari, dipraktekkan di dalam kehidupan. Ini adalah nikmat, jangan malah kemudian kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat agung, nikmatul iman. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Sebab kalau kemudian kita lihat banyak manusia yang ketika ditanya apa itu rezeki, apa itu nikmat, biasanya mereka menjawab bahwa nikmat itu berkaitan dengan al-umur ad-dunyawiyah, al-umur al-maddiyah, perkara keduniaan, perkara materi, harta yang banyak, istri yang cantik, suami yang ganteng. Mereka kemudian lupa bahwa ada satu nikmat yang sangat berharga, nikmat hakiki, yaitu nikmatul iman, yang keberadaan iman ini sesungguhnya akan menjadikan nikmat-nikmat yang lainnya itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta, maka nikmat harta itu
akan menjadi sesuatu yang baik bagi dirinya manakala kemudian dia mempergunakannya dengan dasar keimanan. Seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kekuasaan, maka kekuasaan itu akan menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain manakala ada nilai-nilai keimanan yang ada pada dirinya, sehingga kekuasaannya kemudian berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Ibrahim. Setelah dulu kita sempat membahas tentang surah Ar-Ra'd, maka berikutnya kita akan mengkaji surah Ibrahim. Nah, surah Ibrahim, kata Syekh Amrul Khalid, hadafus surah, tema pokok dari surat ini adalah tentang nikmatul iman, nikmat keimanan, wa nikmatul kufri, dan bencana kekufuran. Ini yang kata Syekh Amrul Khalid merupakan tema yang ada di dalam surah Ibrahim. Jadi pembicaraan yang ada di dalam surah Ibrahim sesungguhnya berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan nikmatul iman, nikmat berupa iman. Yang kebalikannya itu adalah nikmah. Kalau nikmat itu adalah sesuatu yang berharga, yang menyenangkan bagi kita, nikmah itu adalah sebaliknya, itu adalah kecelakaan, bencana. Jadi nikmatul iman wa nikmatul kufri, nikmat iman dan bencana kekufuran. Inilah hadafus surah, tujuan pembicaraan yang ada di dalam surah Ibrahim. Dan ini kemudian akan kita lihat di awal dari surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra. Alif lam ra, yang kata para ulama hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa makna hakiki dari huruful muqatta'ah fi awal surah, huruf-huruf di awal surat, setiap surat itu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu, litukhrijan nas, supaya kamu bisa mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila suratil azizil hamid, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi di dalam ayat-ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan tentang sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Apa itu? Karunia yang sangat berharga berupa kitab petunjuk bagi kita manusia, yaitu Al-Quran, yang dengan itu manusia diharapkan akan keluar minal zulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kesesatan menuju cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia, unzur ilal dzulumati wan nur. Lihatlah kepada kegelapan dan lihatlah cahaya. Kamu ini mempunyai pilihan, ingin cahaya atau ingin kegelapan. Apakah kamu menyukai kegelapan ataukah menyukai cahaya? Dan biasanya memang kalau orang baik itu suka kepada cahaya, tapi kalau orang di dalam hatinya itu ada niatan-niatan tidak baik, biasanya suka kepada kegelapan. Karena kegelapan itu memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka memang kemudian
kesesatan, ketidakbaikan, perbuatan yang tidak baik itu memang kemudian seringkali diidentifikasikan, diidentikan dengan zulumat, dengan kegelapan. Sementara petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu biasanya diidentikan dengan an-nur, dengan cahaya. Jadi zulumat, nur. Jadi Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat ini memberikan kita satu penegasan. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kitab petunjuk yang di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara di surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan adanya petunjuk ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa kaumnya, membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah, dari kesesatan yang ada pada waktu itu menuju cahaya yang terang benderang, menuju Siratil Azizil Hamid, menuju jalan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi ini di awal surat Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat berupa kitab petunjuk, yang dengan kitab petunjuk itu kita diharapkan akan bisa melangkah di dalam kehidupan dengan langkah yang baik karena sudah ada cahaya yang menerangi. Coba kita bayangkan kalau kita berada di dalam kegelapan, kita mau melangkah itu kan ragu, ini jalannya ada mara bahayanya atau tidak. Tapi ketika kita membawa sesuatu yang menerangi, bawa senter misalnya, bawa lampu, maka jalan yang akan kita lalui kemudian sudah tampak dengan jelas, sehingga kita insya Allah akan terhindar dari jalan yang tidak benar, terhindar dari kemungkinan mara bahaya yang mungkin ada di dalam perjalanan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin dari Tuhan mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan juga kepada umat terdahulu. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Sungguh kami telah utus Musa dengan ayat-ayat kami, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur, keluarkan kaum kamu dari kegelapan menuju cahaya. Sama apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan ingatkan mereka dengan ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan ayyamullah, hari-hari Allah di dalam ayat ini? Karena semua hari itu adalah hari Allah itu. Apa yang dimaksudkan dengan ayyamullah ini? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Kemudian apa hubungannya ayyamullah, hari-hari Allah itu, dengan likulli sabarin syakur, dengan setiap orang yang sabar
dan bersyukur. Sabar, syakur. Likulli sabarin syakur. Makna ayyamullah di sini, bahwa yang dimaksudkan dengan ayyamullah hiyal ayyam allati ahlaqallahu fiha adh-dhalimina fi kulli qaumin min al-aqwam, adalah hari-hari di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kufur terhadap nabi mereka, orang-orang yang mengingkari nikmat Rasul, nikmat cahaya yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatullah. Wa najja fiha as-salihin, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang kafir, orang-orang berzalim, pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang salih. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan umat Nabi Nuh yang kufur, yang tidak mau beriman, maka di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Sodomi, kaumnya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman bersamanya. Jadi ayyamullah di situ ada dua sisi. Ni'matul iman wa ni'matul kufri. Nikmat berupa keimanan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, wa ni'matul kufri, dan bencana berupa kekufuran yang demikian itu kemudian menjadikan mereka berhak terhadap hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan isyarat di dalam ayat-ayat ini bahwa nikmat yang sangat-sangat harus kita syukuri adalah nikmatul iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, dan kitab petunjuknya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami berikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk apa? Supaya dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan petunjuk kepada kaumnya mana jalan yang seharusnya ditempuh dan mana jalan yang seharusnya dihindari. Jalan yang ditempuh adalah keimanan, jalan yang dihindari adalah kekufuran. Jadi nikmat yang sangat utama adalah bagaimana kita mau memilih untuk mendapatkan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini aqlaqatuhu, hubungannya dengan likulli sabarin syakur, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi setiap mereka yang sabar. Sabar itu dalam bentuk mubalaghah, benar-benar bersabar, sama juga syakur itu adalah benar-benar bersyukur. Dan ini sesungguhnya merupakan isyarat tentang nikmatul iman. Karena keimanan itu dua itu. Kalau kemudian kita lihat itu dalam hadis, dulu saya pernah bahas bahwa keimanan itu yang pertama adalah sabar, dan yang kedua itu adalah syukur. Makanya misalnya puasa itu adalah nifsus sabri. Sehingga kemudian karena nifsus sabri, puasa itu adalah rubul iman, seperempat dari keimanan. Karena keimanan itu dua, separuhnya itu adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Dan ini bisa kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu akan menjadi kebaikan.
Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan yang seperti itu tidak akan terjadi kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Bagaimana bisa menjadi kebaikan semua perkaranya? Rasulullah kemudian menjelaskan, in asobat usarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, maka nikmat itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asobat udarra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, sesuatu yang menjengkelkan, berhilangnya harta, kehilangan jabatan, kehilangan mungkin kerabat, maka kemudian bersabar, dan itu akan menjadi kebaikan juga. Jadi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur, itu isyarat bahwa yang seperti itu akan berguna bagi orang yang beriman, di mana orang yang beriman itu di dalam kehidupannya ada dua perkara yang akan dia selalu lakukan. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, pada saat mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan dia kemudian bersabar. Likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa nikmat yang hakiki yang harus kita syukuri itu adalah nikmatul iman. Karena dengan nikmat iman inilah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman maka nikmat-nikmat yang lainnya itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Harta, jabatan, tahta, dan yang lainnya itu akan menjadi sesuatu yang berguna manakala kita mempergunakannya dalam rangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang disedekahkan, kesehatan yang digunakan dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian di lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum inna fi wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, karena perbicaraan tentang Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengingatkan kaumnya, Allah telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang dulunya kalian ditindas, tidak kemudian bebas menjalankan agama. Sekarang kalian itu bebas. Dulu Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak perempuan. Sekarang kalian kemudian bebas. Nah, di ayat yang ketujuh inilah kita akan mendapatkan ayat yang sering kali dikutip oleh kita tentang syukur. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ketika Tuhanmu itu mengumumkan la in syakartum, seandainya kalian itu bersyukur pasti akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, tapi jika kalian itu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Memang ayat ini berbicara secara umum tentang seluruh nikmat. Akan tetapi kalau kemudian kita kaitkan dengan pembicaraan sebelumnya dan sesudahnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mengisyaratkan bahwa di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling harus disyukuri adalah nikmatul iman. Jadi nikmatul iman.
Makanya di ayat yang berikutnya di ayat 8 itu kemudian membicarakan tentang kekufuran sebagai satu hal yang harus dihindari. Ini kufur, benar-benar kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam artian kufur jahidun ni'mah, kufur dalam artian tidak mensyukuri nikmat. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Kata Nabi Musa alaihissalam, in takfuru, jika kalian itu kufur, antum wa man fil ardi jami'an, kalian dan semua manusia yang ada di bumi, fa innallaha laghaniyyun hamid, Allah itu tetap zat yang maha kaya, maha terpuji. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW itu kan pernah juga menyatakan hal yang senada. Seandainya manusia itu semuanya min awalikum ila akhirikum, dari yang dahulu sampai yang akan datang sampai terakhir di kiamat itu, ala qalbi atqa minkum, itu seperti halnya semuanya itu seperti orang yang paling bertakwa, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak akan menambah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa walaupun tidak disembah. Semuanya kemudian beriman, semuanya itu taat, semuanya kemudian berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, kecil, seandainya min awalikum, semuanya itu dari dahulu sampai ila akhirikum, terakhir semuanya, ala qalbi afjari, yang paling fujur, yang paling kemudian durhaka, semuanya durhaka, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah itu tetap maha kaya, maha terpuji. Karena memang yang butuh itu adalah manusia. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan supaya manusia itu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang hakiki yang utama untuk disyukuri adalah nikmatul iman. Yang itu kemudian dimulai dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat. Datangnya Rasul, diutusnya Rasul itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disyukuri, Allah akan mencabut nikmat itu. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk kota Mekah, dan mereka kemudian tidak mau menyambut nikmat Rasul ini. Mereka malah durhaka, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakitinya. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil, dipindah kepada siapa? Kepada kaum yang mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada orang-orang kota Yathrib, Madinah. Karena mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW, Allah pindahkan itu, dicabut nikmat yang sesungguhnya diberikan kepada orang Mekah. Orang Mekah yang didatangi oleh Rasulullah SAW, dibangkitkan seorang Rasul, manusia pilihan, manusia utama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan di tengah mereka. Mereka tidak mau. Allah ambil nikmat itu, diberikan kepada orang-orang kota Yathrib, kota Madinah. Dan orang-orang kota Madinah itulah yang kemudian alhamdulillah mendapatkan nikmat itu. Dan itu lebih berharga daripada harta benda dunia. Makanya Rasulullah SAW pada saat sudah Fathu Mekah, kemudian kalau tidak salah di perang Hunain itu dapat harta rampasan perang yang banyak, beliau itu bagi-bagikan kepada orang-orang Mekah yang baru beriman itu. Sehingga sahabat dari kalangan Ansor kemudian bertanya-tanya, ini Rasulullah gimana ya?
kok hartanya itu banyak dibagikan kepada kerabatnya orang-orang Mekah ini karena kaumnya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasul kemudian berkatakan, hati saya bersama dengan kalian. Apakah kalian tidak ridho mereka itu pulang membawa harta, sementara kalian pulang membawa saya, Rasul utusan Allah? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yathrib, orang-orang kalangan Ansor? Iya ya Rasul, kami rela, silahkan mereka membawa harta, kami rela membawa pulang engkau. Karena nikmat bersama dengan Rasulullah SAW itu lebih berharga daripada harta yang dibawa oleh orang-orang Mekah yang baru beriman kepada Rasulullah SAW. Nikmat berupa datangnya Rasul, kemudian nikmat yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal surah Ibrahim ini, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Nikmat berupa diturunkannya wahyu sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu harus disyukuri juga, diterima, dipelajari, dipraktekkan di dalam kehidupan. Ini adalah nikmat, jangan malah kemudian kufur. In takfuru antum man fil jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian semua berkufur, semua kalian bersama orang-orang yang ada di bumi, kata Nabi Musa, Allah itu tetap zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, fa kaifa nashkuru ni'matallahi 'alal iman alaina bil iman? Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan itu? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, supaya mereka itu mendirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan supaya mereka itu menginfakkan dari apa yang kami berikan, rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi mensyukuri nikmat iman di situ dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan harta, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengejawantahan dari keimanan, syukur terhadap iman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan ampunan, tapi beliau kemudian sholatnya masih tetap Masya Allah rajin, bahkan dikatakan kakinya sampai bengkak. Ketika ditanya kenapa beliau lakukan seperti itu padahal sudah diberikan jaminan ampunan, Rasulullah menyatakan, afala akunu abdan syakura. Tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur. Saya ini ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi wujud dari syukur adalah mendirikan sholat. Jadi sholat itu adalah salah satu tanda atau perwujudan syukur kita, karena kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman. Di mana nikmatul iman ini, kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan seperti halnya kalimah thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsal linnas la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang
orang yang diberikan karunia keimanan yang di dalam ayat itu disebut dengan kalimatan thayyibah. Apa itu? Seperti halnya pohon yang baik, yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan asluha sabitun. Jadi akarnya itu menghunjam kokoh di dalam bumi. Wa far'uha fis sama, tapi cabang-cabangnya itu tinggi. Tu'ti ukulaha kullahini, dan dia itu memberikan buah setiap saat. Jadi memberikan buah setiap saat. Artinya seorang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan, dia mendapatkan kekokohan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asuha sabitun. Dia akan tetap tegar di dalam menghadapi berbagai godaan, cobaan. Ya, perwujudan dari sabar tadi. Sabar, jadi tegar dia di dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya, karena dia kemudian hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat cobaan, dia kemudian bersabar, dihadapi dengan sabar, dengan penuh dengan penuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala sesuatu tergantung kepada bagaimana kita menyikapinya. Pernah saya cerita tentang seorang perempuan yang datang kepada seorang ustadz. Ustadz, ya kenapa? Saya ini tiap malam gak nyenyak tidur. Ya kenapa? Suami saya itu merokok keras. Apa kata ustadznya? Ibu itu kalau masih mendengar suami ibu ngorok, bersyukur. Apa Ustaz? Saya bersyukur. Tiap malam saya nggak tidur, suruh bersyukur. Iya. Kenapa saya bersyukur? Sebab gini Ibu. Kalau Ibu tidak mendengar lagi suami mendengkur, pilihannya ada dua. Apa itu Ustaz? Yang pertama itu adalah pindah kasur. Maksudnya ya kawin lagi. Tidak dengar kamu itu, karena ada di kamar lain itu bersama istrinya yang lain. Mau Ibu? Ya tidak mau Ustaz. Atau yang kedua, tidak pindah kasur, pindah alam. Maksudnya ya mati. Mau? Ya tidak mau juga ya. Pilihannya berat. Akhirnya kemudian kamu begitu. Ibu bersyukur, berarti suami Ibu ada dekat Ibu. Berarti suaminya masih ada, sehat, tidak pindah kasur, tidak pindah alam. Berpikir, iya ya. Akhirnya lama ketemu lagi. Gimana ini? Alhamdulillah Ustaz, saya sudah nyenyak tidur sekarang. Gimana? Suaminya tidak mendengkur lagi, keras Ustaz. Terus ya mulai saat itu ketika saya renungkan, kemudian saya anggap bahwasannya dengkur suami saya itu adalah nyanyian yang paling indah dalam hidup saya. Jadi dinikmati, akhirnya bisa menikmati. Karena memang kalau dipikir mungkin berbuat, tapi kalau dinikmati seperti orang nonton televisi itu. Karena menikmati kadang tertidur itu. Atau ada orang yang lebur ke macan itu. Mun saya lebur itu sampai tanya teman saya tak lebur, bila si ambuah ini. Jadi asal sabitun far'uha fis sama tu'ti kullahin. Jadi dia pondasinya kokoh, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kemudian bisa memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Jadi itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat keimanan yang harus kita syukuri. Dan ini kemudian kita lihat di akhir surat bagaimana Nabiullah Ibrahim memberikan contoh kepada kita. Kita akan lihat doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah doa-doa yang berkaitan dengan keimanan. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan saya sebagai orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunan saya. Doa yang lain itu adalah wajudubni wa baniya na'budal asnam, ya Allah jauhkan kami, jauhkan saya dan anak keturunan saya
Dari apa? Menyembah berhala. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim itu adalah doa-doa yang berkaitan dengan keimanan. Karena memang inilah nikmat utama. Nikmat utama adalah nikmat keimanan. Makanya ulama mengatakan innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan nikmat berupa dunia kepada siapapun, yang beriman, yang tidak beriman itu diberikan. Yang Allah cintai, yang tidak Allah cintai itu diberi semua dunia. Wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak memberikan karunia keimanan kecuali bagi siapa yang Ia cintai. Artinya ya alhamdulillah, mari kita syukuri nikmat iman ini jadi nikmat yang hakiki, itu dan nikmatul iman, karena inilah yang akan menjadikan nikmat-nikmat yang lainnya menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.